Pernah tidak kamu merasa lelah setelah bertemu seseorang? Padahal kalian hanya ngobrol sebentar, tidak ada konflik besar, tapi entah kenapa energi kamu seperti terkuras. Bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan orang toksik. Yang menarik, orang toksik seringkali tidak langsung terlihat dari kata-kata mereka, justru yang paling jujur adalah gestur tubuhnya. Dalam ilmu body language, sekitar 55% komunikasi manusia terjadi melalui bahasa tubuh. Sebuah konsep yang populer dari penelitian psikolog Albert Mehrabian. Artinya, tanpa sadar, tubuh seseorang sering membocorkan niat sebenarnya. Di video ini kita akan bahas bagaimana mengenali gestur tubuh orang toksik, teori psikologi yang menjelaskannya, dan yang paling penting, cara menghadapi mereka agar hidup kita tetap tenang, bahagia, bahkan finansial kamu meningkat. Gestur pertama yang sering muncul pada orang toksik adalah ekspresi meremehkan. Biasanya berupa senyum miring sebelah, mata sedikit menyipit, sudut bibir naik sebelah. Dalam psikologi emosi menurut Paul Ekman, ekspresi ini disebut contempt. Contempt adalah tanda seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain. Contoh situasinya, kamu bercerita tentang rencana bisnis yang akan kamu jalani. Lalu dia tersenyum miring sambil berkata, "Yakin kamu bisa?" Bukan sekadar bercanda, tubuhnya menunjukkan ketidakpercayaan dan meremehkan. Masalahnya, orang yang sering meremehkan diam-diam menurunkan kepercayaan diri kita. Dan ketika kepercayaan diri kita menurun, keputusan finansial kita juga ikut buruk. Ciri kedua adalah menguasai ruang secara berlebihan. Dalam teori dominance theory, orang yang ingin mendominasi akan berdiri terlalu dekat, memotong pembicaraan, mencondongkan tubuh secara agresif, menunjuk-nunjuk dengan jari. Gestur ini sering dipakai untuk menciptakan tekanan psikologis. Tujuannya sebenarnya sederhana, yaitu membuat kamu merasa kecil. Orang seperti ini sering muncul di kantor, teman bisnis, bahkan dalam lingkaran pertemanan. Masalahnya, jika kamu terlalu sering berada di lingkungan seperti ini, otak kamu masuk mode bertahan hidup, bukan mode berkembang. Dan dalam kondisi itu, kamu akan sangat sulit untuk berpikir secara kreatif, mengambil peluang, dan membangun kekayaan. Ciri ketiga adalah ketidaksesuaian antara kata dengan gestur. Misalnya, dia berkata, "Aku senang lihat kamu sukses," tapi tubuhnya, tangan menyilang, badan menjauh, kontak mata minim. Dalam psikologi komunikasi, ini disebut incongruence. Otak manusia secara bawah sadar lebih percaya gestur daripada kata. Jadi, ketika keduanya tidak cocok, kemungkinan besar kata-katanya tidak tulus. Orang toksik sering melakukan ini karena mereka ingin terlihat baik, tapi sebenarnya mereka iri atau tidak suka. Ciri berikutnya yang lebih halus tapi sangat terasa. Setiap kali kamu bersama mereka, pembicaraan selalu negatif. Wajah sering mengeluh, sering menggelengkan kepala, sering menghela napas. Dalam psikologi sosial, ini berkaitan dengan konsep emotional contagion. Artinya, emosi seseorang bisa menular ke orang lain. Jika kamu terlalu sering berada di lingkungan orang negatif, mood kamu ikut turun. Dan ketika mood turun, motivasi untuk berkembang juga ikut turun.
Ini yang jarang dibahas. Tapi banyak penelitian menunjukkan lingkungan sosial mempengaruhi kesuksesan finansial. Motivator bisnis terkenal, Jim Rohn, pernah mengatakan, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama. Jika 5 orang di sekitarmu itu adalah orang yang sering pesimis, sinis, suka meremehkan, maka tanpa sadar, pola pikir kamu akan ikut menjadi kecil seperti mereka. Sebaliknya, lingkungan yang sehat bisa membuat kita berani untuk mencoba, berpikir secara besar, dan mengambil setiap peluang yang ada. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi orang toksik? Berikut 3 strategi sederhana tapi sangat kuat. Yang pertama, gunakan teknik emotional distance. Konsep ini sering digunakan dalam psikologi. Artinya, jangan libatkan emosi kita terlalu dalam. Jika mereka meremehkan, jangan langsung membela diri secara panjang lebar. Cukup jawab dengan tenang, menarik juga sudut pandangmu ya. Lalu lanjutkan hidup kamu. Orang toksik sering mencari reaksi emosional kita. Ketika tidak mendapatkannya, mereka kehilangan kekuatan. Yang kedua, batasi akses. Tidak semua orang punya akses penuh ke hidup kamu. Kamu sebetulnya boleh kok mengurangi pertemanan, membatasi topik pembicaraan, menjaga jarak secara sehat. Ini bukan berarti kamu sombong. Ini namanya melindungi energi mental kamu. Yang ketiga, ganti lingkungan bertumbuh. Ini yang paling powerful. Coba lebih sering berada di lingkungan orang yang berpikir positif, punya tujuan yang jelas, dan selalu mendukung setiap perkembangan. Lingkungan seperti ini sering disebut dengan growth environment. Di lingkungan seperti itu, kamu akan lebih mudah untuk belajar, berani mencoba, dan menemukan peluang finansial yang baru. Sebagai penutup, ingat satu hal penting. Orang toksik mungkin tidak selalu terlihat dari kata-katanya, tapi tubuh mereka sering jujur. Perhatikanlah senyum yang meremehkan, gestur yang dominasi, ketidaktulusan, energi negatif, dan ketika kamu mulai memilih lingkungan dengan sadar, sesuatu yang menarik akan terjadi. Hidupmu menjadi lebih tenang, lebih fokus, lebih bahagia, dan anehnya, ketika pikiran lebih tenang, kesempatan finansial sering datang lebih mudah. Karena kesuksesan bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal siapa yang ada di lingkunganmu. Jika kamu suka konten seperti ini, tulis di kolom komentar, lingkungan menentukan masa depan. Jangan lupa subscribe, karena channel ini kita belajar psikologi, komunikasi, dan mindset sukses yang bisa langsung kamu praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.